Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Eva Elia dengan NIM 21050. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya dari jurnal yang berjudul Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Klai, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih sistem bagi hasil tersebut. Sistem bagi hasil biasa disebut dengan kedokan atau ngedok, merupakan perjanjian tidak tertulis antara buruh tani atau penggarap sawah dengan petani pemilik sawah. Pembagian hasil dari perjanjian tersebut berupa bawon dan pasrahan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang daripada perjanjian bagi hasil pertanian. Yang pertama, dari pihak pemilik tanah sendiri memiliki alasan karena tidak berkesempatan mengerjakan tanah atau merasa tidak mampu mengerjakan tanahnya sendiri. Kemudian untuk menjaga rasa kekeluargaan dan keinginan untuk mendapatkan hasil tanah tanpa susah payah. Kemudian dari pihak petani penggarap sendiri pada umumnya tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap. Dengan demikian, dari sistem bagi hasil ini, para petani penggarap mengharapkan tambahan untuk kebutuhan hidup. Selain itu, para petani penggarap biasanya menerima tawaran ini untuk menjaga silaturahmi atau rasa kekeluargaan di antara individu. Kemudian yang kedua adalah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para pelaku. Ada beberapa tipe pembagian hasil panen yang diterima oleh masing-masing pihak, di antaranya perbandingan 9 loro atau 9:2 dan 10 loro atau 10:2. Maksud dari perbandingan 9/2 adalah bawon yang diterima oleh buruh tani sebesar 2 dan pasrahan milik pemilik sawah sebesar 7. Sedangkan untuk yang perbandingan 10/2, besarnya bawon adalah 2, sedangkan pasrahannya adalah 8. Jika penanamannya di lahan kering, maka pembagiannya adalah mertelung atau 1/3 atau bahkan paron 1/2. Kemudian yang ketiga adalah resiko yang harus ditanggung oleh setiap pelaksana. Resiko dari sistem bagi hasil ini adalah jika tanaman mengalami gangguan seperti diserang hama, iklim yang ekstrim, serta faktor bencana alam, beberapa hal tersebut akan mengakibatkan hasil panen mengalami penurunan atau bahkan gagal panen. Semua resiko dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ditanggung bersama. Berapapun hasil panennya akan tetap dilaksanakan pembagiannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian yang keempat adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sudah saya jelaskan sebelumnya, hak pemilik sawah adalah menerima pasrahan, sedangkan hak yang diterima oleh petani penyakap adalah menerima bawon. Sedangkan kewajiban yang harus dilaksanakan pada umumnya sesuai perjanjian sebelumnya. Ada yang kewajiban pemilik sawah hanya menyediakan lahan yang sudah siap untuk ditanami, ada pula yang harus menyediakan bibit dan pupuknya terlebih dahulu. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan oleh petani penyakap adalah mengerjakan seluruh proses penanaman hingga panen. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah jangka waktu perjanjian. Pada umumnya jangka waktu perjanjian ini tidak ditentukan lama waktu perjanjiannya, namun ada pula yang dibatasi berdasarkan tahun atau beberapa kali masa panen saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.